Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Guru harap kalian semua pada pagi hari ini masih dalam kondisi sehat walafiat, ya. Di sini kita akan masuk materi subbab ya baru, yaitu pelajaran ketiga tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Jadi di sini Bu Guru minta kalian buka buku halaman 24 ya. Itu tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Perhatikan di sini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya, ya. Di mana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, ya. Lihat di buku cetak kalian, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Perhatikan di sini mengenal kitab-kitab Allah, ya, dan rasul yang menerimanya. Lihat di sini yang pertama kitab Taurat, ya. Yang kedua kitab Zabur, dan yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Qur'an. Jadi ada 4 kitab, ya, yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang menerimanya. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Itu sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, yaitu di daerah Israel dan Mesir. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Itu pada abad ke-10 sebelum Masehi, ya, di daerah Israel. Dan yang ketiga adalah kitab Injil, yaitu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, abad pertama pertanggalan Masehi, ya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi di Makkah, Madinah dan sekitarnya, ya. Maka dari keempat kitab Allah Subhanahu wa taala, bagi kita umat muslim yang wajib kita imani hanya Al-Qur'an, ya. Jadi hanya Al-Qur'anlah yang wajib kita ikuti petunjuknya, ya. Jadi 3 kitab lainnya yaitu Taurat, Zabur, dan Injil hanya wajib kita yakini keberadaannya, tetapi tidak wajib untuk kita imani atau kita laksanakan ajarannya, ya. Yang pertama di sini Bu Guru bahas itu kitab Taurat, ya. Sebagaimana Bu Guru jelaskan tadi, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Di mana kitab Taurat ini berbahasa Ibrani yang artinya itu syariat atau perintah, ya. Dan isi dari kitab Taurat itu sendiri yaitu keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan untuk menyembah berhala, ya. Jadi isi dari kitab Taurat ini adalah keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan untuk menyembah berhala, ya. Itu sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat ke-53. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kitab Zabur, ya. Ya, kitab Zabur di sini yaitu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Di mana Zabur itu artinya adalah tulisan. Apa isi dari kitab Zabur tersebut? Yaitu tentang zikir, pengajaran, dan hikmah, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163, ya. Di situ yang artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus dan Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud, ya. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-163. Berikut, ya, yang ketiga yaitu kitab Injil, yaitu kitab Injil di sini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di mana kitab Injil ini diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam artinya yaitu kabar gembira, ya.
yang isinya tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Di sini kitab Injil ya merupakan pedoman bagi kaum Nasrani, yaitu Kristen ya, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 3 yaitu yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, itu kitab Al-Quran. Di sini kitab suci Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kitab Al-Quran di sini artinya bacaan ya. Di mana isi dari kitab suci Al-Quran ini adalah akidah dan keimanan penciptaan manusia, yaitu kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Sebagaimana Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam ya, kita wajib beriman kepada Al-Quran, yang artinya wajib mengikuti dan menaati ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an di sini merupakan kitab Allah yang memuat lengkap semua ajaran-ajarannya, yaitu semua ajaran-ajaran sebelumnya ya. Perhatikan yang berikut. Sekarang kita masuk pada kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama apa? Mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama kitab apa? Kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Yang di sini berikut mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah, dan yang ketiga membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, dan yang keempat mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran ya. Berikut kita masuk pada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi hikmah apa saja yang dapat kita ambil ketika kita mengimani kitab-kitab Allah tersebut? Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang pada kita. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah meyakinkan kita bahwa agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Dan yang terakhir adalah mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untuk pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah di sini cukup sekian dulu Bu Guru sampaikan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini kalian bisa pahami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.